Selamat malam, kami bertiga ingin menjelaskan tentang manajemen proyek dengan judul Proposal Proyek Sistem Informasi Manajemen di AMDK Laburaku Civirehan Jaya Mandiri berbasis web. Sini ada membernya, yaitu Herdianto Jeremy Bunte, saya sendiri, ada Marcelinus Yofian, lalu ada Axel Danu Pramudita. Project Initiation Dokumen, yang pertama ada Project Title, dengan title Sistem Informasi Manajemen di AMDK Laburaku Civirehan Jaya Mandiri berbasis web. Yang kedua ada Project Overview dengan isi perkembangan informasi yang semakin canggih memicu kebutuhan perusahaan AMDK Laburaku TV Rehan Jaya Mandiri untuk mengadopsi teknologi web guna optimalisasi, promosi, dan peningkatan efisiensi transaksi. Proposal ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen berbasis web yang mencakup promosi online serta pemesanan produk secara online. Lalu ada proyek objektif, yaitu yang pertama meningkatkan visibilitas dan ketertarikan pelanggan terhadap produk AMDK Laburaku. Yang kedua ada memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk secara online. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan proses transaksi di dalam perusahaan, mengurangi kebutuhan brosur atau pamflet, dan meningkatkan keterjangkauan informasi. Lalu ada project scope. Yang pertama, desain dan pengembangan website berbasis web yang dapat menampilkan informasi produk AMDK Laburaku. Lalu yang kedua ada implementasi sistem pemesanan online untuk memudahkan pelanggan melakukan transaksi. Lalu yang ketiga adalah integrasi database MySQL untuk menyimpan informasi produk dan data pemesanan. Lalu Selanjutnya, yang kelima ada stakeholder, pemilik perusahaan AMDK Laburaku, CV Rehan Jaya Mandiri. Lalu ada karyawan yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan sistem. Lalu yang ketiga ada pelanggan AMDK Laburaku. selanjutnya yaitu project deliverable atau output yang dihasilkan. Yang pertama yaitu desain dan pengembangan website AMDK Laburaku. Lalu yang kedua sistem pemesanan online yang terintegrasi. Lalu yang ketiga database MySQL yang menyimpan informasi produk dan data pemesanan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi mengenai spesifikasi dan panduan penggunaan sistem. Di sini terdapat project team membernya. Yang pertama yaitu ada Irma Listiani sebagai pemimpin proyek, lalu ada Sri Widiawati sebagai yang melakukan studi kelayakan dari aplikasi atau website yang dibuat, lalu ada Viko Sari untuk melakukan desain dari websitenya, lalu yang keempat ada Bima Adlin untuk sebagai pengembangan website dan pengujian, lalu ada Ade Firmansyah sebagai pelatihan kepada karyawan dan pemeliharaan sistemnya. Lalu yang terakhir yaitu Yolinda Syah Putri sebagai dokumentasi dari proyek yang sedang dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Axel, silakan. Baik, selanjutnya ada Ganjar, yaitu chart untuk kegiatan dan waktu pengerjaannya. Yang pertama ada pengajuan proposal dan revisi proposal yang diajukan pada Januari pada minggu pertama. Kemudian ada persetujuan dan itu dilakukan pada minggu kedua dan tiga pada bulan Januari. Kemudian ada desain fungsi yang dilakukan pada Januari minggu ketiga dan empat. Kemudian ada pemrograman yang dilakukan pada Februari dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Kemudian ada pengajuan yang dilakukan pada Maret minggu pertama. Kemudian pelatihan yang dilakukan pada bulan Maret pada minggu pertama hingga kedua. Kemudian pemeliharaan yang dilakukan pada bulan Maret
eh, pada minggu ketiga dan empat, dan selanjutnya ada dokumentasi atau laporan yang dilakukan dari pertama kali pengerjaan proposal, yaitu Januari minggu pertama hingga Maret minggu terakhir. Kemudian ini ada work breakdown structure. Jadi berdasarkan tadi bagian-bagian eh, struktur organisasi, yaitu ada pemimpin proyek yang akan memimpin bidang studi kelayakan dan pengujian, kemudian desain fungsi, pemrograman, pemeliharaan, dan juga dokumentasi. Kemudian di sini ada anggaran, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu anggaran untuk eh, keperluan operasional, kemudian untuk pengadaan alat. Yang di sebelah kiri ini yaitu untuk pengadaan alat, ada software yang terdiri dari Markomedia Dreamweaver 8 yang dengan biaya sebesar 2.200.000, kemudian MySQL Server yang tidak memerlukan biaya, kemudian domain dan hosting yang memerlukan biaya sebesar 180.000 per bulan. Kemudian ke perangkat hardware ada satu paket komputer atau PC senilai 5.500.000. Kemudian modem eksternal senilai 1.500.000 dan juga satu printer senilai 800.000 rupiah dengan jumlah total yaitu 10.180.000. Kemudian di sebelah kanan ada anggaran untuk operasional. Yang pertama ada studi kelayakan dengan pengeluaran sekitar 500.000 rupiah. Kemudian desain fungsi sebesar 550.000 rupiah. Pemrograman sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pengujian sebesar 300.000 rupiah. Pelatihan untuk staf sebesar 400.000 rupiah. Pemeliharaan sebesar 350.000 rupiah, dokumentasi atau laporan sebesar 250.000 rupiah, dan untuk biaya lainnya yaitu biaya-biaya darurat atau kebutuhan lainnya sebesar 350.000 rupiah dengan jumlah total sekitar 5.700.000 untuk anggaran eh, operasional ini. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.